Informasi bahwa DWL meningkat kuadratik terhadap tarif pajak berimplikasi pada kebijakan pajak sehubungan dengan yang pertama, distorsi yang sudah ada sebelumnya, kemudian yang kedua, progresivitas, dan yang ketiga, tax smoothing. Kita bahas satu-satu ya. Efisiensi sistem pajak dipengaruhi distorsi pasar yang sudah ada, pre-existing distortion, seperti eksternalitas, persaingan tidak sempurna, atau pajak yang sudah ada, yang merupakan penentu utama efisiensi pajak yang baru. Kita bandingkan pajak yang dikenakan pada dua pasar yang berbeda. Satu pasar tanpa distorsi dan yang lainnya pasar dengan eksternalitas positif. Grafik sebelah kiri menggambarkan pasar tanpa distorsi, tidak ada eksternalitas, dengan equilibrium awal di titik A dengan kuantitas Q1. Grafik sebelah kanan, pasar dengan eksternalitas positif di sisi produksi. Eksternalitas positif menyebabkan kurva SMC berada di bawah kurva PMC yang bentuknya sama dengan kurva S1. Karena perusahaan tidak memasukkan manfaat positif bagi orang lain ke dalam keputusan produksinya, perusahaan memilih untuk berproduksi di titik E, di mana penawaran sama dengan permintaan, tetapi surplus sosial dimaksimalkan di titik D, di mana SMC-nya sama dengan permintaan. Jadi perusahaan memproduksi kuantitas Q1 di mana efisiensi sosial maksimal pada kuantitas Q0. Setiap pengurangan produksi di bawah Q0 tidak efisien karena unit yang mana manfaat marginal sosial melebihi biaya marginal sosial atau SMC tidak diproduksi. Jadi ada kekurangan produksi dari barang tersebut sehingga timbul DWL sebesar area EDF. Karena perdagangan dengan surplus sosial positif antara Q0 dan Q1 tidak dilakukan. EDF ini adalah DWL yang muncul akibat eksternalitas positif di barang ini. Sekarang misalkan pemerintah mengenakan pajak dengan tarif yang sama kepada produsen di kedua pasar sebesar $1 per unit yang dijual. Pajak ini menggeser kurva penawaran dari S1 ke S2 di kedua grafik dan menyebabkan produsen mengurangi produksi ke Q2. Untuk pasar yang tidak memiliki eksternalitas, pajak menyebabkan DWL yang lebih kecil, yaitu sebesar area BAC. Sedangkan untuk pasar dengan eksternalitas positif, pajak menambah DWL sebesar area trapesium GEFH. Karena sebelum pajak sudah ada DWL DEF akibat eksternalitas positif. Luas trapesium GEFH jauh lebih besar dari segitiga BAC di grafik kiri ini. Begitu pasar sudah kekurangan produksi, penurunan kuantitas dari pajak sangat merugikan karena perdagangan yang tidak terjadi adalah perdagangan yang manfaat sosial marginalnya secara signifikan melebihi biaya sosial marginalnya. Poin ini memiliki implikasi penting untuk perpajakan di pasar yang persaingannya tidak sempurna seperti monopoli. Karena perusahaan pada pasar persaingan tidak sempurna sudah kekurangan produksi, biaya efisiensi dari pengenaan pajak lebih besar daripada pasar yang awalnya berada dalam equilibrium kompetitif. Kalau ada eksternalitas negatif di pasar, kesimpulan dari analisis ini justru sebaliknya, karena adanya pajak dapat mengoreksi eksternalitas dan mendorong pasar menjadi lebih efisien. Deadweight loss yang muncul akibat sistem pajak tidak hanya berlaku pada barang saja, tapi juga pada pajak pendapatan. Implikasinya, ada biaya efisiensi yang besar ketika pemerintah mengenakan sistem pajak progresif. Pajak progresif menjadi kurang efisien. Kita bandingkan bagaimana deadweight loss dari dua sistem pajak yang berbeda, tarif pajak proporsional 20% dan pajak progresif 60% yang dipungut dari si kaya, 0% dari si miskin. Kita misalkan pasar tenaga kerja terdiri dari dua kelompok, pekerja dengan upah rendah, low wage workers, dan upah tinggi, high wage workers. Tanpa pajak, pekerja berupah rendah bekerja 1000 jam dan mendapatkan $10 per jam, seperti yang ada di grafik sebelah kiri ini. Sedangkan pekerja berupah tinggi juga bekerja 1000 jam, tapi mendapatkan upah $20 per jam.
Misalkan pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 20% terhadap pendapatan seluruh pekerja. Pajak ini menurunkan pendapatan yang diterima kedua kelompok pekerja, menurunkan jumlah jam kerja yang mereka tawarkan, sehingga kurva penawaran tenaga kerja bergeser dari S1 ke S2 di kedua grafik ya, dari S1 ke S2. Untuk pekerja berupah rendah, penawaran tenaga kerja turun dari 1.000 jam menjadi 894 jam dengan upah sebelum pajak yang lebih tinggi yaitu 11,18 dolar. Kenapa upahnya lebih tinggi? Karena payroll tax biasanya yang bayar ya tenaga kerja. Akibatnya, payroll tax menciptakan deadweight loss sebesar area BAC. Untuk pekerja berupah tinggi, kuantitas tenaga kerja yang disediakan juga turun dari 1.000 jam menjadi 894 jam dengan upah sebelum pajak yang lebih tinggi sebesar 22,36 dolar, menciptakan deadweight loss sebesar luas daerah DEF. Misalkan sistem pajaknya kemudian diubah dari proporsional menjadi progresif dengan tarif 0% untuk 10 dolar pertama dari penghasilan per jam dan tarif pajak 60% untuk 10 dolar penghasilan per jam berikutnya. Perubahan pada sistem pajak progresif meningkatkan manfaat bekerja bagi pekerja berupah rendah karena dia tidak lagi dikenai pajak dan menyebabkan kurva penawarannya bergeser kembali ke S1. Pasar tenaga kerja berupah rendah kembali ke titik optimalnya yaitu di titik A dengan 1.000 jam kerja dan upah 10 dolar per jam. Deadweight loss-nya turun menjadi 0. Sedangkan di pasar tenaga kerja berupah tinggi, perubahan sistem pajak ini menggeser kurva penawarannya menjadi S3, sehingga jam kerjanya turun lagi menjadi 837 jam. Perubahan ini menyebabkan deadweight loss naik menjadi GDI. Ada tambahan deadweight loss sebesar luas trapesium GEFI. Kalau kita bandingkan dua sistem pajak tadi, pajak proporsional lebih efisien dibandingkan progresif. Kenaikan besar deadweight loss muncul karena pajak yang lebih progresif ini dibebankan pada basis pajak yang lebih kecil. Pajak proporsional dikenakan atas total 30.000 dolar dari pendapatan, yaitu 10.000 dolar dari pendapatan untuk pekerja berupah rendah dan 20.000 dolar dari pendapatan untuk pekerja berupah tinggi. Pajak progresif hanya dikenakan pada total 10.000 dolar dari pendapatan, yaitu pendapatan 10.000 dolar kedua dari pekerja berupah tinggi. Pekerja berupah tinggi tadi kan di equilibrium mendapatkan upah 20 dolar dengan 1.000 jam kerja, jadi totalnya 20.000 dolar. Kemudian 10.000 dolar pertamanya tidak dikenai pajak, jadi yang dikenai pajak cuma 10.000 dolar berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang sama pada basis pajak yang lebih kecil ini, pajak progresif harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi, dan tarif pajak yang lebih tinggi berarti marginal DWL yang lebih tinggi. Wajib pajak berupah rendah, tarif pajak marginalnya turun dari 20% menjadi 0, sedangkan wajib pajak berupah tinggi, tarif pajak marginalnya naik dari 20% menjadi 60%. Karena deadweight loss meningkat kuadratik terhadap tarif pajak, keuntungan efisiensi dari pengurangan tarif pajak upah rendah sebesar 20% lebih kecil daripada biaya efisiensi menaikkan tarif pajak upah tinggi sebesar 40%. Dari contoh kasus ini, poin pentingnya adalah semakin banyak kita membebankan pajak pada satu sumber, semakin besar kenaikan DWL-nya. Sistem perpajakan yang paling efisien adalah yang menyebarkan beban perpajakan paling luas, sehingga deadweight loss bisa diminimalkan. Agar sistem pajak efisien, pajak sebaiknya dikenakan ke sebanyak mungkin sumber dengan tarif yang merata, bukan membebankan pajak pada beberapa kelompok atau barang secara khusus.